Jazi. Aku biasa dipanggil Hafuza. Aku salah satu siswa kelas 5 dari SD Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang. Hari ini aku akan mengulas buku berjudul Danis Sang Pemenang. Buku ini ditulis oleh Kak Muhammad Sanjaya dan ilustratornya adalah Kak Slamet Karlis dan Kak Karniadi. Buku ini diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2020. Buku ini menceritakan tentang seorang anak bernama Danis. Danis adalah anak yang sangat suka bermain game. Hingga pada suatu malam, ibu memergoki Danis sedang bermain game di kamarnya. Danis pun ditegur oleh ibunya dan gawainya pun disita. Besoknya, saat di sekolah, Danis tidak fokus memperhatikan pelajaran. Namun, Danis sedang memikirkan di mana ibunya menyembunyikan gawainya. Danis pun ditegur oleh gurunya dan Danis pun meminta maaf kepada gurunya. Saat pulang sekolah, Danis diam-diam mencoba mencari gawainya di kamar ibunya. Ibunya yang mengetahui hal itu langsung menegur Danis. Danis pun kaget dan berusaha menjelaskan kepada ibu. Akhirnya, ibu mau memberikan gawai Danis, namun dengan syarat Danis tidak boleh mendapatkan nilai yang jelek lagi. Danis pun sangat gembira dan Danis tidak berjanji tidak akan mendapatkan nilai yang jelek lagi. Beberapa saat kemudian, Danis meminta izin kepada ibunya untuk belajar kelompok di rumah anak. Saat di perjalanan, salah satu teman Danis memanggil, "Hai Danis, ayo kita bermain game." Akhirnya, Danis mau bermain game dan menunda waktu belajarnya. Danis pun lupa waktu dan akhirnya dia tidak jadi belajar ke rumah Ana. Padahal, Ana dan teman-temannya sedang berdiskusi menyelesaikan soal matematika yang cukup rumit. Hari ujian pun tiba. Danis mencoba meminta bantuan ke Faris untuk memberikan contekan. Namun, Faris tidak mau meski dibujuk berulang kali. Akhirnya, Danis marah kepada Faris dan tidak mau bermain bersama Faris. Saat pulang ke rumah, Danis ditanya oleh ibu. Danis menjawab bahwa ujiannya lancar. Hari bagian hasil ujian pun tiba. Ana, Faris, dan Fajar mendapatkan nilai yang sangat bagus. Sedangkan Danis mendapatkan nilai yang jelek. Danis pun dinasihat oleh gurunya bahwa dia tidak boleh bermain game kebanyakan dan harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Saat pulang sekolah, Danis bermaksud menyembunyikan hasil ujiannya dari ibunya. Namun, ibunya tetap mengetahui bahwa Danis mendapatkan nilai yang jelek. Gawai Danis pun disita kembali oleh ibunya. Saat istirahat malam, Danis tiba-tiba bermimpi bahwa dia sudah dewasa dan dia sedang bermain di warnet. Karena kehabisan uang, Danis memiliki niat jahat untuk mencuri dompet ibu-ibu yang sedang berjalan sendiri. Danis pun ditangkap oleh warga dan diserahkan ke polisi. Ternyata, polisi yang menangkapnya adalah teman sekelasnya sendiri, yaitu Faris. Danis pun terbangun dari tidurnya dan langsung jatuh sakit karena mimpi tadi malam. Danis pun minta maaf kepada ibunya. Dan Danis juga berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan lebih giat belajar. Besoknya, saat di sekolah, Danis bisa menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan sulit dari gurunya. Teman-temannya pun heran. Bagaimana Danis bisa sepintar itu? Ternyata, Danis memanfaatkan gawainya untuk belajar banyak hal. Danis pun dijuluki Super Danis. Setelah membaca buku ini, saya ingin teman-teman yang suka sekali bermain game membaca buku ini. Melalui buku ini, akan dapat mengajak mereka untuk mengurangi bermain game tanpa ada paksaan ataupun menggurui. Dalam buku ini, tersirat pesan bahwa kita tidak boleh kebanyakan bermain game dan harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Selain itu, kita dapat menggunakan gawai untuk belajar banyak hal. Dari sekian
Kemudian buku yang membahas tentang gawai. Buku ini mampu mengajak pembacanya untuk mengurangi bermain gawai dengan alur cerita, ilustrasi, dan pesan yang begitu kuat. Beberapa hal yang perlu diperbaiki adalah ada ekspresi yang kurang kuat. Misalnya, saat Danis mencoba memasuki kamar ibunya, wajah ibu Danis tidak terlihat marah, padahal itu tindakan yang kurang sopan. Selain itu, ada kondisi di mana Ibu Rinto membiarkan Danis, Rinto, dan Sakti bermain game bersama. Padahal esok ada ujian matematika. Akan lebih baik jika mereka bermain game bersama di taman atau pos ronda yang lepas dari pengawasan orang tua. Sekian ulasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.